Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya ya, katalisis dan reaktor katalitik bagian 2. Pada materi ini, Anda akan mempelajari bagaimana menggunakan data yang ada untuk menurunkan persamaan laju reaksi katalitik beserta merancang reaktor katalitiknya. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu penggunaan data eksperimen untuk perancangan reaktor. Langkah apa saja yang harus dapat dilakukan ketika Anda menganalisis data reaksi heterogen untuk perancangan reaktor? Pertama, Anda perlu mencari dulu persamaan laju reaksinya. Kemudian analisis persamaan laju reaksi tersebut apakah sudah sesuai atau belum dengan data yang tersedia pada eksperimen. Selanjutnya Anda cari mekanisme reaksi dan pembatas laju reaksi yang konsisten dengan data yang ada. Terakhir, baru kita akan rancang reaktor katalitik untuk mencapai konversi reaksi tertentu. Supaya lebih paham, kita langsung coba contoh kasus desain reaktor sebagai berikut ya. Jadi kita perlu reaktor packed bed reaktor PBR dan CSTR terfluidisasi. Nah, ini akan dirancang untuk memproses umpan yang terdiri atas 30% toluen, 45% hidrogen, dan 25% inert. Toluen masuk ke dalam reaktor pada laju 50 mol per menit, suhunya 640 derajat Celcius dan tekanan 40 atm atau 4052 kilopascal. Hidrogen dan toluen akan bereaksi mengikuti persamaan reaksi di bawah ini dengan bantuan katalis clinoptilolite menjadi produk metan dan benzen. Nah, pada slide berikutnya Anda akan melihat sebuah tabel. Tabel itu berisikan data yang dapat digunakan untuk merancang reaktor. Data dalam tabel ini yang akan kita gunakan untuk kasus desain reaktor ini. Ya, kolom pertama menunjukkan run-nya, ada set A, B, C, dan D. Ini beberapa set disusun supaya memudahkan kita dalam menentukan persamaan laju reaksi. Kolom kedua adalah nilai laju reaksinya, itu gram mol toluen per gram katalis per detik, datanya ada. Kemudian kolom 3, 4, 5, 6 menunjukkan tekanan parsial dalam satuan atm, itu untuk toluen, hidrogen, metan, dan benzen. Ya, ini bagaimana mengaturannya. Contoh pada set A ini run 1 dan 2, metan itu kan produk ya, tapi dimasukkan ke dalam umpan bersamaan dengan reaktan toluen dan hidrogen ya. Perhatikan ini sengaja metannya yang 1 atm, yang kedua 4 atm untuk melihat pengaruh metan atau tekanan parsial metan terhadap laju reaksi. Berikutnya pada run 3, 4, dan 6, perhatikan bahwa benzen itu produk juga ikut diumpankan bersama reaktan H dan T ke dalam reaktor. Ya, ini juga untuk melihat bagaimana pengaruh tekanan benzen terhadap laju reaksi. Lihat juga bahwa pada run kelima dan run 16, itu benzen dan metan itu produk ya sama-sama diumpankan bersama hidrogen dan toluen. Pada run lainnya tidak ada penambahan produk yang diumpankan ke dalam reaktan. Harapannya dengan data-data yang ada ini, kita bisa melihat pengaruh masing-masing tekanan parsial terhadap laju reaksi. Oke, dari data pada tabel sebelumnya, Anda bisa lihat ya di dataran 3 dan 5, perhatikan bahwa laju reaksi memiliki nilai yang hampir sama ya, sehingga bisa diasumsikan bahwa reaksi yang terjadi merupakan reaksi irreversible. Oke, pertama kita akan lihat ketergantungan laju reaksi terhadap metan. Apabila metan sebagai produk itu terabsorpsi di permukaan katalis, maka tekanan parsial metan akan muncul sebagai penyebut pada persamaan laju reaksi ya. Maka dapat ditulis seperti ini. Min R itu akan setara dengan 1 per 1 plus kmpm atau menunjukkan pengaruh tekanan parsial metan ya sebagai penyebut. Tapi Anda perhatikan kembali di dataran 1 dan 2, ternyata ketika tekanan parsial metan dinaikkan 4 kali lipat, itu tidak terlalu berpengaruh pada nilai laju reaksi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa adsorpsi metan di permukaan itu sangat lemah, sehingga bisa dibilang Km kali PM itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan 1. Atau bisa disimpulkan juga bahwa produk metan itu langsung lepas dari permukaan katalis ya, langsung lepas dalam fasa gas.
Selanjutnya, kita akan coba lihat ketergantungan laju reaksi terhadap tekanan parsial benzen ya. Secara umum bisa dituliskan bahwa laju reaksi itu berbanding terbalik 1 per 1 plus KBPB ya. Nah, sekarang kita perhatikan data RAN 3 dan 4. Ternyata pada tekanan parsial hidrogen dan toluen yang tetap, peningkatan tekanan parsial benzen menyebabkan penurunan laju reaksi. Sehingga dapat dipastikan bahwa benzen memang teradsorpsi di permukaan katalis. Oke, selanjutnya kita akan melihat ketergantungan laju reaksi terhadap tekanan parsial toluen ya. Perhatikan data RAN 10 dan 11. Nah, ketika tekanan parsial toluen naik, ternyata itu menyebabkan laju reaksinya naik. Nah, sementara kalau kita lihat RAN 14 dan 15, laju reaksi tidak terlalu bergantung pada tekanan parsial. Sehingga persamaan yang dapat menjelaskan fenomena tersebut dapat dituliskan seperti ini. Berikutnya kita akan coba analisis ketergantungan laju reaksi terhadap hidrogen ya. Perhatikan RAN 7, 8, dan 9. Terlihat bahwa peningkatan tekanan parsial hidrogen ternyata meningkatkan laju reaksi total secara linear. Berarti dapat dikatakan bahwa hidrogen tidak teradsorpsi di permukaan, atau kalaupun teradsorpsi itu adsorpsinya lemah ya. Atau KH2 kali pH2 itu jauh lebih kecil dari 1. Apabila hidrogen teradsorpsi di permukaan, maka keterkaitan dengan laju reaksi akan menunjukkan kecenderungan seperti toluen. Ya. Oleh karena itu, ketergantungan laju reaksi terhadap H2 dapat dituliskan seperti ini. Selanjutnya, apabila kita gabungkan hasil analisis keempat ketergantungan laju reaksi terhadap keempat komponen, maka kita bisa tuliskan laju reaksi totalnya seperti ini. RT sama dengan K pH2PT per 1 plus KBPB plus KTPT. Untuk menentukan mekanisme reaksi, kita akan asumsikan bahwa toluen teradsorpsi di permukaan. Kemudian, ketika bereaksi dengan hidrogen fasa gas, menghasilkan benzen yang teradsorpsi di permukaan dan metan. Selanjutnya, benzen terdesorpsi dari permukaan katalis. Maka mekanismenya dapat diasumsikan seperti pada gambar dalam slide ini. %75% reaksi heterogen dibatasi oleh laju reaksi permukaan. Maka untuk menyelesaikan atau menentukan persamaan laju reaksi ini, kita pakai asumsi tersebut ya. Nah, kita ambil dulu persamaan laju reaksi permukaannya seperti ini. RS sama dengan KS pH2 CTS min CBS pH PM per KS ya. Nah, kemudian kita asumsikan R per K untuk adsorpsi dan desorpsi itu sama dengan 0, sehingga kita bisa mendapatkan persamaan CTS dan CBS seperti ini. Selanjutnya dari neraca pusat aktif total, kita bisa dapat persamaan ini, lalu kita bisa nyatakan CV dalam bentuk tekanan parsial atau persamaan K seperti ini. Nah, kita kembalikan ke persamaan reaksi permukaan tadi. Kita isi CV-nya dengan data ini, maka kita bisa dapat persamaan lengkap seperti ini. Kemudian karena tadi kita sudah asumsikan persamaan reaksinya ini irreversible, maka untuk laju reaksi balik bisa kita abaikan dan persamaan laju reaksinya bisa disederhanakan seperti bagian kanan ini. Ya, ternyata kita mendapatkan hasil yang sama dengan analisis data yang telah kita lakukan pada studi kasus sebelumnya. Berdasarkan analisis-analisis sebelumnya, kita sudah menentukan persamaan laju reaksi dan didapat laju reaksi seperti ini. Nah, selanjutnya kita perlu mencari nilai K, KT, dan KB ya. Nah, nilai ini bisa diperoleh melalui metode estimasi. Pertama, kita susun ulang dulu persamaan laju reaksi dengan membagi kedua sisi dengan pH2 dan PT, sehingga didapat persamaan berikut. pH2 PT per RT sama dengan 1 per K ditambah KBPB per K plus KTPT per K. Berikutnya perlu dilakukan analisis linearisasi least square namanya ya metodenya untuk mendapatkan estimasi nilai K, KT, dan KB.
Nah, bagaimana analisis linearisasi least square ini dilakukan? Anda bisa menggunakan MATLAB ya. Tapi kalau di saya agak terlalu berat kalau menggunakan MATLAB untuk mengerjakan atau mendapatkan hasil estimasi nilai K. Jadi Anda bisa pakai aplikasi lain yang jauh lebih ringan, itu namanya Polymath. Anda bisa download ya, itu free buat student, tapi hanya pemakaian 1 bulan setahu saya. Nanti Anda bisa cari di internet ya, atau download langsung aplikasinya. Oke, apabila Anda sudah punya Polymath, Anda bisa pakai aplikasi Polymath sehingga diperoleh tampilan seperti ini ya, itu untuk Polymath Regression namanya. Kemudian Anda tulis dulu data yang dimiliki. Data yang kita miliki terdiri atas run-nya, kemudian laju reaksi atau rate, ada PT, tekanan toluen, pH 2, PM, dan PB. Ya, datanya semua diinput dulu. Setelah selesai, Anda buat dulu model persamaan laju reaksinya di sisi kanan ini. Rate sama dengan K kali PT kali pH2 per 1 plus KBPB plus KT PT. Ini persamaannya yang akan diselesaikan dengan bantuan aplikasi ini. Kemudian tebakan awalnya Anda harus isi dulu supaya dia mulai menghitung dari mana ya tebakan awal ini. Nah, K-nya ini sebenarnya angka berapapun boleh Anda masukkan. Ini saya ikuti contoh yang di buku dulu. Tebakan K-nya 100, KB-nya 1, dan KT 1. Setelah diisi semua ini, Anda bisa pencet tombol run atau panah berwarna ungu ini. Setelah di run, maka akan didapat hasil seperti ini. Ya, nilai K kolom pertamanya tebakan awal, hasil yang diperoleh kemudian tingkat kepercayaannya. Dari sini didapat nilai K 144,76, bisa kita bulatkan 1,45, KB-nya 1,39, KT-nya 1,038. Nah, nilai K, KB, dan KT ini kita masukkan ke persamaan RT yang tadi. Sehingga kita bisa tuliskan persamaan RT seperti ini. 8,7 kali 10 pangkat 4 PT pH2 per 1 plus 1,39 PB plus 1,038 PT. Berikutnya kita gabungkan persamaan yang sudah diperoleh dengan persamaan-persamaan sebelumnya. Sehingga didapat CTS per CBS sebagai fungsi konversi ya. Misalkan contoh di sini kita pakai nilai konversi 40%, maka didapat rasio CTS terhadap CBS itu 1,12. Berarti pusat aktif yang terisi toluen itu jumlahnya 12% lebih banyak dibandingkan pusat aktif yang terisi benzen. Oke, pada contoh sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana menggunakan data untuk mendapatkan nilai K ya, kemudian memperkirakan kalau punya data konversi kita bisa dapat rasio pusat aktifnya ya. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan data tersebut untuk merancang reaktor? Kita akan coba, ini ada reaksi hidrometilasi toluen, itu akan dijalankan menggunakan sebuah reaktor packed bed. Nah, Anda diminta menggambarkan konversi, rasio tekanan Y, dan tekanan parsial untuk toluen, hidrogen, dan benzen sebagai fungsi dari massa katalis. Nah, laju alir umpan toluen ke dalam reaktor adalah 50 mol per menit. Kemudian reaktor dioperasikan pada tekanan 40 atm dan suhu 640 derajat Celcius. Umpannya terdiri atas 30% toluen, 45% hidrogen, dan 25% inert. Hidrogen di dalam umpan itu dibuat berlebih untuk mencegah terjadinya pembentukan kokas atau koking ya. Nah, koking ini, kokas bisa menyebabkan katalisnya terdeaktivasi. Jadi, hidrogennya dibuat berlebih supaya tidak terdeaktivasi katalisnya. Parameter penurunan tekanan alfa, tekanan di dalam sistem ya, ini dilambangkan sebagai alfa, itu nilainya 9,8 kali 10 pangkat 5 per kilogram. Kemudian tentukan kebutuhan katalis di dalam CSTR apabila densitas katalis yang digunakan adalah 400 kg per meter kubik atau 0,4 gram per cm kubik. Langkah pengerjaannya kita akan bahas pada slide-slide berikutnya.
Bagaimana langkah pengerjaannya? Yang pertama kita tuliskan dulu persamaan umum perancangannya ya. dFT per dW ini sebagai fungsi dari massa katalis itu sama dengan laju reaksi atau RT. dX per dW konversi itu akan sama dengan RT per FT0. Langkah kedua kita tuliskan persamaan laju reaksi ya, yang tadi min RT sama dengan K pH2PT per 1 plus KBPB plus KTPT. Dan tadi sudah dilakukan di contoh sebelumnya sehingga diperoleh nilai K-nya. Ya, dapat persamaannya min RT sama dengan 8,7 kali 10 pangkat min 4 PTH2 per 1 plus 1,39 PB plus 1,038 PT. Langkah ketiga, kita buat persamaan stokiometrinya. PV sama dengan nRT atau P sama dengan C kali RT. Nah, ini T-nya toluen sehingga kita bisa tuliskan PT sama dengan CT kali R kali T sama dengan CT0 kali RT0 dikali 1 min X per 1 plus EX kali Y ya, sama dengan PT0 dikali 1 min X per 1 plus epsilon X kali Y ya. Nah, fraksi awalnya. Kemudian kita bisa kerjakan, epsilon itu sama dengan YT0 kali delta, deltanya, kemudian sama dengan 0,3 kali 0 ya, dapat 0 epsilonnya. Nah, PT itu sama dengan PT0 kali 1 min X kali Y, pH2 itu sama dengan PT0 kali θH2 min X kali Y. Jadi dinyatakan PT dan pH2 dalam fraksi PT0 ya. θH2-nya ini apa? θH2 adalah rasio antara umpan hidrogen terhadap toluen 0,45 per 0,3 itu sama dengan 1,5. Jadi kita bisa tulis pH2 sama dengan PT0 kali 1,5 min X kali Y. PB-nya adalah PT0 kali X kali Y. Nah, tadi kan dengan E-nya sama dengan 0, maka persamaan di samping ini bisa kita sederhanakan. Y itu sama dengan P per P0 sama dengan 1 min alfa W pangkat setengah. Ini persamaan umumnya ya. Maka alfanya tadi kan dapat diketahui 9,8 kali 10 pangkat min 5 kg pangkat min 1. Nah, ini yang harus hati-hati, PT0 itu menunjukkan nilai tekanan awal toluen, bukan tekanan total sistem ya. Kalau tekanan total sistem ditulisnya ini P0 di sini. Jadi jangan sampai terbalik. Kemudian karena fraksi mol toluen awal adalah 0,3, maka PT0 adalah Y kali P0 itu 0,3 dikali 40, jadi tekanan awal sistemnya sama dengan 12 atm. Nah, kemudian massa katalis maksimumnya dapat dihitung dari nilai P per P0 ini. Y sama dengan P per P0 sama dengan 1 min alfa W pangkat setengah. Nah, 1 per 40 ini P per P0 sama dengan 1 dikurangi alfanya 9,8 kali 10 pangkat min 5 W pangkat setengah. Maka didapatkan untuk sistem ini dengan tekanan umpan 40 atm dan tekanan keluar 1 atm, W maksimumnya adalah 10.197 kg. Berikutnya kita akan coba untuk menghitung atau membuat grafik konversi dan tekanan dalam fungsi massa katalis. Ya. Nah, misalkan massa katalisnya tadi kita gunakan 10.000 saja maksimum ya, tidak perlu pas banget dengan 10.100 yang tadi. Nah, kita bisa pakai fungsi differential equation, ini pakai polymath juga. Anda kalau mau pakai MATLAB juga boleh. Ya. Nah, ini FT0 itu sama dengan 50. Ini laju umpan ya, diketahui di soal. K-nya ini dari soal sebelumnya 0,00087, KT 1,038, KB 1,39. Alfanya 0,00098, jadi kita definisikan dulu semua variabel-variabel yang ada. P0-nya 40, PT0 itu 0,3 kali P0, Y sama dengan 1 min alfa W pangkat setengah, P-nya adalah Y kali P0, pH2 itu PT0 dikali 1,5 min X kali Y, jadi disalin saja persamaan-persamaan yang sudah diketahui sebelumnya. Terakhir Anda nyatakan rate itu sama dengan min RT, kemudian massa katalisnya dari 0 sampai 10.000 yang mau kita gambarkan. Kemudian dx per dw itu sama dengan min RT per FT0, ini persamaan umum perancangan tadi. Dan X-nya mulai dari 0 sampai tentunya 100% ya. Nah, kemudian kalau sudah siap semua,
Di kanan ini akan ada pesan nanti, ready for solution. Kalau masih ada variabel yang belum terdefinisikan, di sini tertulis. Misalkan W-nya belum dinyatakan sebagai apa gitu. Jadi Anda tinggal melengkapi saja. Hasilnya, Anda reportnya mau bentuknya apa? Jangan lupa tambahkan bentuk grafik. Kita melihat hubungan antara konversi dan tekanan terhadap massa katalis yang digunakan. Oke, kalau sudah biru ready for solution, berarti Anda sudah siap untuk mengklik tombol run-nya. Setelah di run, hasilnya akan terlihat dalam bentuk data ya, ada tabel dan bisa juga diberikan dalam bentuk grafik seperti ini ya. Sumbu X-nya menunjukkan massa katalis W-nya, sumbu Y-nya akan menunjukkan konversi yang labelnya X dan rasio P per panel itu labelnya Y. Kita lihat ya, ternyata penambahan katalis sampai 10.000 itu menyebabkan peningkatan konversi sampai sekitar 0,65 atau 65% konversi maksimumnya ya ketika masanya 10.000. Sedangkan penambahan massa katalis tersebut ternyata menurunkan rasio tekanan terhadap tekanan awal. Ya, lihat ini grafiknya turun terus sehingga ketika massa katalisnya 10.000, ini rasio tekanan terhadap tekanan awalnya itu sekitar 0,15 ya atau 15%. Selanjutnya kita bisa juga tampilkan grafiknya dalam bentuk tekanan benzen, toluen, dan H2 itu terhadap massa katalis ya. Yang merah ini benzen, kita lihat tekanan benzen itu sempat meningkat sampai massa katalis tertentu, kemudian ketika massa katalisnya ditambahkan dia malah turun ya. Benzennya tekanannya naik kemudian turun. Tekanan toluen yang ungu ini turun terus dari 12 atm ya. Tadi kita lihat 0,3 kali 40 itu 12 atm, dia turun terus. Kemudian tekanan hidrogen juga sama ya. Dia fraksi dikali tekanan total, terlihat yang warna biru ini akan turun terus. Selanjutnya untuk perancangan reaktornya, untuk penentuan volumenya, Anda bisa lihat fraksi masuk, fraksi keluar, dan fraksi generate seperti ini terakumulasi. Kita bisa dapat persamaan umum perancangan reaktor ya, tadi sudah ditulis sebelumnya. W sama dengan Ft0 kali X per min RT. Kemudian kita lihat kembali persamaan laju reaksi kita dalam bentuk K, KB, PT seperti ini. Nah, PT dan PB-nya kan tadi sudah dibuat persamaan umum dalam bentuk PT0-nya. Kita gunakan persamaan itu sehingga tertulis seperti ini ya, PT, PH2 dan PB-nya hilang tapi dalam fungsi PT0 semua. Nah, kemudian kita gunakan PT0 tadi ketika menggunakan massa katalis 10.000, ternyata konversinya didapat sekitar 65% ya. Kemudian PT0-nya tadi 12 atm. Nah, kita pakai X 65% dan PT0 12 atm, diperoleh laju reaksinya adalah 2,3 kali 10 pangkat min 3 mol per kilogram katalis menit. Kemudian kita tahu persamaan W ini ya, dalam perancangannya. W sama dengan Ft0 dikali X dibagi laju reaksi. Ft0-nya lajunya tadi 50 mol. X-nya kita pakai konversi 0,65 dan laju reaksinya 2,3. Jadi secara realnya untuk mendapatkan konversi 65% ternyata dibutuhkan 1,4 kali 10 pangkat 4 kg katalis. Nah, kemudian kalau densitas katalis tadi 400, maka volume reaktor yang kita perlukan adalah 1,4 masanya tadi dibagi densitasnya 400 kg per meter kubik. Sehingga volume reaktor kita yang kita butuhkan adalah 35,3 meter kubik. Ya. Jadi contoh ini menunjukkan bagaimana Anda merancang reaktor dari data yang ada dalam bentuk kebutuhan massa katalis dan volume reaktor. Oke, materi kita sudah habis, jadi Anda silakan dicoba kembali latihan-latihannya. Di buku Vogler juga ada beberapa contoh latihan perancangan reaktor menggunakan data eksperimen tadi ya. Anda bisa coba juga. Untuk softwarenya Polymath silakan di-download di website resminya sendiri karena gratis untuk 30 hari ya. Nanti pilih yang untuk student. Silakan dipelajari kembali. Kuliah ini saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.